Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam channel pembelajaran jarak jauh yang diadakan oleh SMP Negeri 1 Panguragan. Bersama saya, Tuti Alawiyah, kita akan mempelajari mata pelajaran IPA kelas 9. Materi pertama kita adalah sistem reproduksi pada manusia. Tujuannya adalah agar kita dapat menjaga kesehatan reproduksi kita, terutama bagi kalian yang masih remaja ya. Seperti yang kita tahu bahwa setiap makhluk hidup terdiri dari sel. Nah, sel pada tubuh manusia akan terus berkembang sehingga tubuh kita menjadi semakin besar. Tapi, bagaimana kita bisa tumbuh? Ternyata sel dalam tubuh kita selalu berkembang biak dengan cara membelah diri. Nah, mari kita belajar perkembangbiakan sel. Reproduksi sel dapat kita lihat pada peristiwa pertumbuhan. Yang paling jelas, tubuh kita semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa sel pada tubuh kita semakin banyak. Sehingga tubuh kita akan semakin besar. Yang kedua, kita bisa lihat dari pertambahan panjang kuku dan rambut kita. Yang kedua, ada proses perbaikan sel. Ini terjadi kalau sel yang sudah tua akan digantikan oleh sel yang baru. Atau bisa juga yang bisa terlihat jelas adalah proses penyembuhan pada luka kita. Dan yang terakhir, terjadi pada pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Kita kan manusia memiliki dua, perempuan dan laki-laki. Perempuan memiliki sel telur dan laki-laki memiliki sel sperma. Jika sel telur dan sel sperma ini bertemu, maka akan menghasilkan zigot yang akan tumbuh menjadi janin. Jadi, tujuan kita berkembang biak adalah maksudnya tujuan sel berkembang biak ada 3, yaitu untuk pertumbuhan, untuk perbaikan, dan untuk bereproduksi. Macam-macam reproduksi sel. Yang pertama amitosis yang terjadi pada protozoa dan bakteri. Kita akan fokus pada pembelahan, mitosis, dan meiosis yang biasa terjadi pada tubuh kita ya. Pembelahan mitosis ini hanya terjadi pada sel tubuh kita kecuali sel kelamin. Biasanya digunakan untuk tubuh kita tumbuh, untuk penyembuhan luka, dan untuk menggantikan sel tubuh yang rusak atau regenerasi sel. Fase-fasenya terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Kadang kita harus menghafal fase-fase ini. Agar tidak tertukar, kita bisa menggunakan jembatan keledai yang kita singkat menjadi PROMAT. Profase, M. Metafase, A. Anafase, T. telofase. Profase ditandai dengan membran inti yang mulai rusak. Sedangkan metafase ditandai dengan sel kromosom yang berjajar pada bidang pembelahan. Dan terakhir, anafase. Yang ketiga, anafase, kromosom mulai bergerak menuju kutub yang berlawanan. Dan pada tahap akhir telofase, membran inti mulai kembali bergabung dan terjadi 2 sel anakan yang bersifat diploid. Jadi, kalau proses mitosis itu, dia hanya terjadi pada sel tubuh. Kemudian, hasilnya adalah 2 sel anakan yang sifatnya sama dengan sel induk. Sel anakannya bersifat diploid dan memiliki jumlah kromosom yang sama dengan kromosom induk. Pembelahan yang berikutnya adalah pembelahan meiosis yang hanya terjadi pada sel kelamin. Pada wanita menghasilkan sel telur, pada laki-laki menghasilkan sel sperma. Awalnya, sel induk yang bersifat diploid akan membelah menggunakan profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang pertama menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat haploid. 2 sel anakan ini akan membelah kembali menggunakan promat sehingga menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid juga. Nah, jadi kita bisa melihat bedanya ya. Kalau meiosis itu dia menghasilkan 4 sel anakan yang sifatnya haploid, tidak sama dengan sel induk. Dia juga mengalami 2 kali fase pembelahan sel. Jumlah kromosomnya hanya separuh dari jumlah kromosom sel induk.
Tadi kita ngomongin diploid dan haploid. Apa sih diploid? Diploid adalah sel yang kromosomnya berpasangan. Pada manusia berjumlah 46 buah atau 23 pasang. Sedangkan sel haploid adalah sel yang kromosomnya tidak berpasangan. Pada manusia berjumlah 23 buah. Nah, kalau kita lihat pembelahan meiosis itu menghasilkan sel haploid. Ini menandakan bahwa sel haploid ini harus bertemu dengan sel haploid lain sehingga menghasilkan satu sel yang utuh yang bersifat diploid. Oleh karena itu, pembelahan meiosis hanya terjadi pada sel kelamin. Alat reproduksi pria terdiri dari bagian eksternal dan bagian internal. Eksternalnya terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan internalnya terdiri dari testis, saluran sperma, dan kelenjar reproduksi. Nah, ini bagian luarnya ya. Ada penis sebagai saluran, keluarnya urin dan sel sperma, dan skrotum pembungkus testis. Bagian dalam terdiri dari testis sebagai tempat pembentukan sel sperma. Kemudian, sel sperma yang terbentuk akan disalurkan menuju saluran reproduksi yang terdiri dari epididymis, uretra, dan vas deferens. Proses spermatogenesis dibantu oleh kelenjar-kelenjar yang berperan pada proses yaitu vesicula seminalis dan kelenjar Chopper. Oke, kita membahas proses pembentukan sel sperma yaitu spermatogenesis ya. Jadi pada tubuh laki-laki terdapat satu sel induk sperma yang disebut dengan spermatogonium yang akan tumbuh menjadi spermatosit primer. Nah, proses pembelahan dimulai dari spermatosit primer yang menghasilkan dua sel anakan disebut spermatosit sekunder. Dua sel spermatosit sekunder ini akan mengalami pembelahan lagi sehingga masing-masing mendapatkan dua sel anakan spermatid. Jadi totalnya pada proses pembentukan sel sperma menghasilkan 4 spermatid yang berdiferensiasi menjadi sperma. Ingat, pada proses spermatogenesis, satu sel induk menghasilkan 4 sel sperma. Kita lanjutkan ke alat reproduksi wanita. Ada dua bagian juga, eksternal yang terdiri dari vulva dan labium, dan internal yang terdiri dari ovarium dan saluran reproduksi. Ini adalah bagian tubuh wanita. Ada dua, ovarium sebagai tempat pembentukan sel telur dan tempat pembentukan hormon estrogen dan progesteron. Di sini sel telur akan diproduksi dan ditangkap oleh fimbriae. Dari fimbriae, sel telur akan bergerak menuju ke saluran berikutnya yaitu tuba falopi atau oviduk. Di sini, sel telur akan menunggu sel sperma. Jika sel sperma dan sel telur bertemu, maka akan terbentuk zigot. Namun, jika sel telur tidak bertemu dengan sel sperma, maka dia akan keluar dalam bentuk darah menstruasi. Bagian berikutnya adalah rahim. Nah, tadi kan kalau sel telur dan sel sperma bertemu akan membentuk zigot. Zigotnya akan tumbuh di dalam rahim yang di situ akan tumbuh menjadi janin dan calon bayi. Selanjutnya adalah dinding endometrium. Kalau sel telur tidak bertemu sel sperma, maka dinding endometrium ini akan ikut meluruh bersama sel telur dalam bentuk darah menstruasi. Dan akan dialirkan menuju ke sel cervix, yaitu saluran yang mengarah ke vagina. Dan terakhir, vagina sebagai saluran keluarnya bayi dan darah menstruasi. Bagaimana proses pembentukan sel telur? Hal ini disebut dengan oogenesis. Pada saat tubuh wanita di dalam kandungan ibunya, kita sudah mulai memproduksi oogonium. Nah, di situ oogonium akan tumbuh menjadi
oosit primer. Oosit primer setiap bulannya akan membelah menjadi oosit sekunder dan badan polar. Yang akan berkembang menjadi sel telur hanya oosit primer, karena dia akan mengalami pembelahan berikutnya menjadi ootit dan badan polar lagi. Badan polar tidak digunakan ya, jadi hanya ootit yang akan berubah menjadi sel telur. Jadi oogenesis dari satu sel induk hanya menghasilkan satu sel telur. Berbeda dengan sperma. Kalau sperma, satu sel induk menghasilkan 4 sel sperma. Gitu. Oke, kesimpulan untuk proses oogenesis. Jika sel telur dibuahi sel sperma, maka akan terbentuk zigot yang akan tumbuh menjadi janin pada proses kehamilan. Namun, jika tidak bertemu dengan sel sperma, maka telur akan keluar menjadi darah menstruasi. Nah, proses kehamilan dan proses menstruasi akan dijelaskan pada video berikutnya. Jadi, tunggu ya. Selamat belajar. Semoga video ini bermanfaat dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.